Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas matematika SMP fase D bab 5 kesebangunan. Nah, untuk bab ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada hubungan antara sudut, arti kesebangunan, dan kesebangunan pada segitiga. Namun sebelum kita masuk pada materi, ayo kita mengingat kembali materi yang pernah diajarkan pada tingkat sebelumnya tentang sudut. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut? Jadi, sudut adalah besaran rotasi antara dua garis lurus atau sinar garis yang bertemu pada satu titik. Ya, titik tersebut disebut titik sudut. Contoh ini misalnya ada sebuah titik ini ya, kemudian ada dua buah garis, ini garis pertama, kemudian ini garis kedua, bertemu di satu titik. Nah, titik ini disebut titik sudut ya. Nah, akan membentuk ada besaran rotasi di sini antara dua garis lurus ini. Besaran rotasi yang dimaksud yang ini. Nah, wilayah ini yang kemudian disebut sebagai, yang berwarna orange ini sebagai sudut. Ya, jadi besaran rotasi di antara dua garis lurus ini. Contoh lainnya misalnya di sini ya, sudutnya adalah yang ini ya, atau misalnya bentuknya seperti ini, sudutnya adalah yang ini. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara mengukur sudut? Benar, untuk mengukur sudut kita bisa menggunakan alat bantu berupa busur derajat. Oke, kita langsung masuk pada materi pertama tentang hubungan antara sudut. Perhatikan gambar, ini menunjukkan persimpangan jalan ya. Nah, setiap persimpangan jalan itu akan membentuk sudut. Nah, persimpangan jalan ini terbentuk dari dua buah jalan ya. Ini jalan pertama, ini jalan kedua, ini jalan yang saling berpotongan. Nah, persimpangan jalan membentuk 4 sudut di sini ya. Kita lihat ini sudut pertama, kemudian ini sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Oke, selanjutnya perhatikan di sini. Nah, tahukah kalian ya, apa yang dimaksud dengan sudut-sudut yang berpenyiku? Jadi, sudut berpenyiku adalah sudut yang jika dijumlahkan akan membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu akan memiliki besar sudut 90 derajat. Contohnya misalnya di sini ada sudut yang besarannya 40 derajat dan 50 derajat. Dua sudut ini jika digabung ini akan membentuk sudut berpenyiku karena jumlahnya 90 derajat. Misalnya seperti ini. Ini sudut yang pertama ya, besarnya 40 derajat. Ini sudut kedua besarnya 50 derajat. Nah, kedua sudut ini kalau kita gabung 40 tambah 50 90. Artinya sudut ini adalah sudut berpenyiku karena besarnya 90 derajat. Sudut berpenyiku ini terbentuk dari perpotongan dua garis yang saling tegak lurus bertemu di satu titik. Selanjutnya ada sudut-sudut yang berpelurus. Apa yang dimaksud dengan sudut berpelurus? Sudut berpelurus adalah sudut yang jika dijumlahkan akan membentuk garis lurus di mana besar sudutnya adalah 180 derajat. Misalnya di sini ada sudut yang besarannya 65 derajat dan 115 derajat. Jika kedua sudut ini digabung, ini akan membentuk garis lurus yang besar sudutnya adalah 180 derajat. Kita ambil contoh misalnya di sini ada ya. Nah, sudut pertama di sini ada 65 derajat, sudut kedua 115 derajat. Jika kedua sudut ini digabung ya, 65 tambah 115 itu akan menjadi 180 derajat, dan di sini membentuk garis lurus. Maka sudut ini disebut sebagai sudut yang berpelurus. Oke, selanjutnya kita akan bahas sudut-sudut lainnya, yaitu sudut-sudut yang terbentuk dari dua buah garis sejajar
yang dipotong oleh sebuah garis. Kita ambil dua buah garis sejajar di sini ya, seperti ini. Nah, cara menggambar garis sejajar ini adalah, pertama kalian tarik sebuah garis lurus, kemudian ukur jarak ya dari garis pertama ke garis kedua ini, jaraknya harus memiliki jarak yang sama. Kemudian tarik sebuah garis. Nah, kedua garis ini walaupun ditarik sepanjang apapun dia, selama itu garis lurus, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, dua garis yang tidak akan pernah berpotongan ini kemudian disebut sebagai dua garis sejajar. Kemudian dua garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita beri nama dulu ya. Garis pertama ini kita misalkan sebagai jalan Sulawesi, ini sebagai jalan Sumatera, kemudian ini sebagai jalan Papua. Nah, jalan Sulawesi dan jalan Sumatera artinya tidak akan pernah berpotongan. Kemudian dipotong oleh jalan Papua. Nah, di sini kita bisa melihat terbentuk beberapa sudut. Kita hitung ada berapa sudut ya. Sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis itu akan membentuk 8 sudut. Nah, kita akan beri nama sudut-sudut ini ya. Ini kita beri nama sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Nah, dari 8 sudut ini kita akan membahas hubungan antara sudutnya. Nah, di sini ada istilah yang akan muncul yang akan kita bahas. Yang pertama ada sudut bertolak belakang, kemudian ada sudut-sudut sahadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita akan bahas ya sudut-sudut bertolak belakang. Catatannya untuk sudut-sudut bertolak belakang itu pasti besar sudutnya sama. Yang mana sudut bertolak belakang? Kita ambil misalnya sudut A di sini. Sudut A ini akan bertolak belakang ya dengan sudut C. Kenapa? Karena sudut A menghadap ke arah sana, sedangkan sudut C itu bertolak belakang menghadap ke arah sebaliknya. Maka sudut A dan sudut C ini adalah sudut yang bertolak belakang. Artinya sudut A dan sudut C besarnya sama. Selanjutnya ada sudut apa lagi? Kita ambil misalnya sudut B bertolak belakang dengan sudut D ya. Kenapa? Karena arah sudutnya berlawanan. Sudut B menghadap ke sana, sudut D menghadap ke arah berlawanan. Berarti sudut B dan sudut D juga adalah dua sudut yang bertolak belakang. Artinya sudut B besarnya sama dengan sudut D. Selanjutnya sudut E ya, ini bertolak belakang dengan sudut G ya, karena arahnya berlawanan ya kan. Artinya sudut E dan sudut G besarnya sama. Selanjutnya ada sudut F. Sudut F ini bertolak belakang dengan sudut H. Kenapa? Karena arah sudutnya memiliki arah yang berbeda, bertolak belakang. Sehingga sudut F juga besarnya sama dengan sudut H. Nah, artinya di sini kita peroleh ya, untuk sudut bertolak belakang itu ada 4 pasang sudut ya. Sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D, sudut E dan sudut G, sudut F dan sudut H. Selanjutnya sudut-sudut sahadap. Untuk sudut sahadap sama juga ya. Sudut-sudut yang sahadap besarnya sama. Mana sudut yang sahadap? Kita ambil lagi misalnya sini ada sudut A. Sudut A ini sahadap dengan sudut E. Kenapa? Karena arahnya sama, menghadap ke arah yang sama. Nah, untuk dua sudut sahadap, besar sudutnya pasti sama ya. Sehingga kita bisa katakan sudut A besarnya sama dengan sudut E. Oke, selanjutnya ada sudut B ya. Sudut B ini sehadap dengan sudut sehadap dengan sudut F karena menghadap ke arah yang sama. Berarti sudut B juga besarnya sama dengan sudut F. Selanjutnya ada sudut C. Sudut C sehadap dengan sudut G ya. Kenapa? Karena menghadap ke arah yang sama. Artinya sudut C dan sudut G besarnya juga sama. Kemudian ada sudut D.
sehadap dengan sudut H. Mengapa? Karena kedua sudut ini menghadap ke arah yang sama, artinya sudut D dan sudut H besarnya juga sama. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa untuk sudut-sudut yang sehadap itu terbentuk 4 pasang, yaitu A dan E, B dan F, C dan G, D dan H. Ingat, sudut-sudut hadap besarnya sama. Selanjutnya sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, yang mana sudut-sudut dalam berseberangan? Kita ambil dulu garis bantu ini ya, yang berimpit dengan jalan Papua ini. Nah, di sini ada garis berwarna biru ya. Kemudian kita fokus pada dua garis sejajar ini ya, atau jalan Sulawesi dengan jalan Sumatera. Nah, di bagian dalamnya ada sudut D, C, E, F. Ini di bagian dalam atau ada di antara dua garis sejajar ini. Ini disebut sebagai sudut dalam. Nah, kemudian garis biru ini adalah garis yang memisahkan ya, artinya ada seberang di sebelah kiri, ada seberang sebelah kanan, seperti itu. Jadi sudut yang dalam berseberangan adalah, kita ambil sudut C itu berseberangan dalam dengan sudut E ya. Nah, kenapa sudut C tidak berseberangan dalam dengan sudut D? Karena kalau C dengan D ini namanya bukan sudut berseberangan dalam, tapi sudut berpelurus, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena jika kedua sudut ini dijumlahkan akan membentuk garis lurus ya, yang besarnya 180 derajat. Berarti sudut dalam berseberangan itu adalah sudut C dan sudut E ya. Artinya sudut C dan sudut E juga besarnya sama ya, karena di sini dikatakan untuk sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. Kemudian sudut D ini ya berseberangan dalam dengan sudut F. Artinya sudut D dan sudut F juga besarnya pasti sama. Nah, di sini kita peroleh untuk sudut-sudut dalam berseberangan ada dua pasang, yaitu C dan E, D dan F. Selanjutnya untuk sudut-sudut luar berseberangan. Nah, di sini catatannya sudut-sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Nah, untuk sudut luar berseberangan, nah tadi kan untuk sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang berada di antara dua garis sejajar, berarti D, C, E, F. Artinya untuk sudut luar berarti sudut yang ada di luar dari dua garis sejajar ini, berarti sudut A, B, H, dan G. Berarti untuk sudut luar berseberangan kita tarik dulu garis yang berwarna biru ini untuk memisahkan ya seberangnya gitu ya. Jadi sudut luar yang kita ambil yang pertama sudut A, luar berseberangan dengan sudut G. Ingat kenapa bukan dengan sudut B? Karena jika sudut A dengan sudut B ini akan membentuk sudut berpelurus. Nah, sudut luar berseberangan itu sudut A dengan sudut G untuk sudut-sudut luarnya, seperti itu ya. Nah, karena sudut luar berseberangan besarnya sama, artinya sudut A dan sudut G besarnya sama. Selanjutnya sudut yang berikutnya adalah sudut B. Sudut luar ini dan sudut H ini juga sudut luar. Ini adalah dua sudut luar berseberangan. Nah, besarnya juga sama ya untuk sudut B dan sudut H. Nah, kita peroleh di sini untuk sudut-sudut luar berseberangan yang besarnya sama ada dua pasang, yaitu sudut A dan G, B dan H. Selanjutnya ada sudut-sudut dalam sepihak. Untuk sudut-sudut dalam sepihak besarnya tidak sama. Hanya saja jika dijumlahkan kedua sudut itu akan membentuk 180 derajat. Ya, ini mirip sudut berpenyiku yang total besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, sudut dalam sepihak berarti kita buat dulu garis biru ini, kemudian kita fokus pada sudut dalam. Sudut D, C, E, F. Nah, sudut dalam sepihak kita misalnya ambil satu sudut nih, sudut C. Sudut C ini sepihak dengan sudut yang mana? Kalau dengan sudut D tadi dia berpelurus, dengan sudut E dia tadi dalam berseberangan, maka sudut yang sepihak dengan dia adalah sudut F, karena dia berada pada satu pihak di seberang sini ya. Jadi ini adalah
dua sudut dalam sepihak, yaitu sudut C dan sudut F. Ya. Kedua sudut ini jika dijumlahkan pasti total sudutnya adalah 180 derajat. Sebagaimana ini keterangannya tadi. Selanjutnya ada sudut D, ya. Sudut D ini sepihak dengan sudut E, ya. Sepihak di bagian sini, ya, seberang sini. Berarti sudut D dan sudut E adalah sudut dalam sepihak yang jika dijumlahkan sudutnya maka akan berjumlah 180 derajat. Nah, di sini kita peroleh untuk sudut-sudut dalam sepihak ada dua pasang, yaitu sudut C dan F, D dan E. Kemudian untuk sudut terakhir sudut luar sepihak. Nah, untuk sudut luar sepihak besarnya tidak sama, tetapi jika dijumlahkan akan membentuk sudut sebesar 180 derajat juga. Nah, untuk sudut luar sepihak kita tarik dulu garis ini, garis bantu, ya. Sudut luar tadi kan adalah sudut A, B, G, dan H. Kita ambil sudut A. Sudut A ini adalah sudut yang sepihak untuk yang luar, ya. Berarti sepihak dengan H, ya, berada di seberang sini, ya. Sehingga kita bisa katakan sudut A dan sudut H adalah sudut-sudut luar sepihak yang jika dijumlahkan antara sudut A dan sudut H akan membentuk sudut sebesar 180 derajat. Selanjutnya untuk sudut B ini sepihak dengan sudut G. Jadi kita bisa katakan sudut B dan sudut G adalah sudut-sudut luar sepihak yang jika dijumlahkan besar sudut B tambah besar sudut G akan membentuk sudut sebesar 180 derajat. Nah, agar lebih paham kita akan coba, ya, membahas beberapa latihan. Ini ada 3 soal, ya, soal latihan. Namun soal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Linknya akan disertakan di deskripsi. Oke, demikian pembahasan hubungan antara sudut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.